3 bulan yang lalu, di bawah paksaan adik angkat, aku terpaksa menikahi Zeng Ting yang cacat. Tapi setelah aku menyembuhkan kakinya, dia malah terhasut adik angkat dan mengusirku. Sekarang, matilah kau. Cepat panggil ambulans 120. Ada yang tertabrak mobil. Aku dokter, biar aku yang menangani. Tanda lahir ini persis sama dengan putriku yang hilang. Anakku, ayah akhirnya menemukanmu. Kamu harus bertahan, nak. Aku tidak mau menikah. Mati pun aku tidak mau. Zeng Ting sekarang hanyalah seorang cacat. Kamu nyuruhku menikahi si lumpuh itu. Lebih baik aku mati saja. Aduh, jangan. Aduh, putriku sayang. Turunkan pisaumu, jangan lakukan hal bodoh. Kalau kalian tidak membatalkan pertunangan, aku akan bunuh diri. Baiklah. Yuan, turunkan pisaumu dulu. Ibu akan setuju semua permintaanmu. Tidak. Bu, ada apa ini? Aduh, keluarga Zeng mendesak agar pernikahan segera dilangsungkan. Tapi Tuan Zeng cacat kakinya, adikmu dia. Aku tidak mau menikahi si lumpuh itu. Kalau mau menikah, ya suruh dia saja yang menikah. Yunyung Xiang, adikmu seperti ini. Pasti tidak bisa menikah. Pada akhirnya, kamu juga putri keluargaan. Lebih baik kamu. Bu, maksud ibu apa ini? Lebih baik, kamu gantikan adikmu menikahi si lumpuh itu. Bu, apa maksudmu ini? Menyuruhku menggantikan adik menikahi Zeng Ting. Ini terlalu konyol. Yung Xiang, pikirkanlah. Keluarga Zeng di Nanjing kita ini, termasuk keluarga kaya raya terkemuka. Kau menikah ke sana, langsung jadi nyonya kaya yang hidup mewah, menikmati kemewahan yang tak ada habisnya. Benar, keluarga kita sepenuhnya bergantung pada kerjasama dengan Zeng Group. Jika perjodohan ini gagal, begitu Zeng Group marah, keluarga kita hancur. Iya, kalau Yuan menikah dengan si cacat itu, hidupnya akan hancur. Apa kau tega merusak kebahagiaan adikmu sendiri? Lalu kebahagiaanku bisa dikorbankan begitu saja. Jangan bicara seperti itu. Tuan muda Zeng itu memang kakinya tidak sempurna, tapi status keluarga Zeng anak tinggi, menjadi nyonya Zeng bukankah lebih baik daripada jadi dokter kecil selalu lihat muka orang? Benar kakak. Dengan penampilanmu yang jelek begini, bisa mendaki ke keluarga Zeng. Itu sudah keberuntunganmu. Aku bisa cari uang sendiri. Perjodohan ini, adik yang pilih, baik atau buruk, harus dia tanggung sendiri. Kenapa aku harus ganti dia menanggung ini? Dasar tidak tahu terima kasih. Kami besarkanmu bertahun-tahun, ternyata besarkan pengkhianat. Keluarga hampir runtuh. Kau bahkan tidak mau bantu sedikit pun. Bu, budi baik kalian membesarkanku. Aku tentu ingat. Tapi membalas budi dengan cara seperti ini, aku tidak bisa. Berdiri, Anyung Xiang. Bukankah kau selalu ingin tahu tentang keberadaan orang tua kandungmu? Apa? Kamu tahu di mana mereka? Bukankah kamu selalu mencari orang tua kandungmu? Asalkan kamu menikah menggantikan adikmu, setelah pernikahan selesai, kami akan memberikan tanda yang mereka tinggalkan untukmu. Setelah bertahun-tahun menderita di keluargaan, jika aku bisa menemukan orang tua kandungku, apakah aku akhirnya punya rumah yang sesungguhnya? Baik, aku akan menikah. Nah, itu baru benar. Ibu tahu kamu, kami mengerti. Ibu sudah menyiapkan mas kawin untukmu. Lihat apa lagi yang kurang. Jangan ragu untuk bilang ke ibu. Pergilah. Ayo. Sayang, orang tua kandung Anyung Xiang ini mana ada tinggalkan tanda apa-apa? Tentu saja kami menipunya. Oh, Ibu memang pintar. Biarkan Anyung Xiang pergi melayani si lumpuh sialan itu. Jadi itu dia? Tahilalati wajahnya besar sekali. Jelek banget. Tuan muda, sungguh malang. Harus menikah dengan si jelek begini. Wajah ini sungguh menakutkan. Tak kusangka, dan keluarga Zeng kami harus bersepupu dengan si jelek seperti kamu. Nyonya Zeng, aku datang sesuai perjanjian nikah. Perjanjian nikah? Kalau bukan karena adikmu sakit, dengan keadaanmu, masuk ke keluarga Zeng pun tak pantas. Mana mungkin? Giliran si jelek seperti kamu. Penampilannya yang mengerikan ini,
Melihatnya saja membuatku jengkel. Cepat usir dia pergi. Nona An, silakan. Asalkan bisa menemukan orang tua kandungku, semua penghinaan ini bisa kutahan. Menyingkir! Pergi jauh! Singkirkan tangan kotormu! Rencana kalian sungguh jelas sekali. Terutama kamu. Kamu bahkan tak layak mengangkat sepatu Yuan-Yuan. Yuan-Yuan yang tidak mau menikah. Jadi aku... Diam! Kamu pantas menyebut namanya! Yuan-Yuan begitu sempurna. Begitu baik hati. Jangan fitnah dia di sini! Begitu rupanya, dia mencintai An Yuan-Yuan. Jadi dia melampiaskan amarahnya karena penggantian pernikahan padaku. Kamu pikir dengan menikah ke keluarga Zeng, bisa langsung jadi orang kaya? Jangan berkhayal. Ku beritahu kamu, posisi nyonya muda keluarga Zeng selamanya milik Yuan-Yuan. Kalau bukan karena keluargaan dan An Yuan-Yuan memaksaku, aku tak mungkin menggantikan pernikahan. Konyol. Sungguh konyol. Kamu untuk mendekati keluarga Zeng. Bohong seperti ini pun bisa kamu buat. Simpan omong kosongmu. Melihat wajahmu membuatku muak. Tunggu. Kakimu tadi. Anyum Siang, singkirkan tangan kotormu. Jangan main tipu di sini. Tadi, kakimu ada kontraksi otot yang jelas. Itu artinya, reaksi saraf belum sepenuhnya hilang. Apa maksudnya ini? Kakimu masih bisa diselamatkan. Kakimu masih bisa diselamatkan. An Yung Xiang, berapa banyak ahli asing yang bilang kaki saya sudah tidak bisa disembuhkan. Kamu pikir kamu siapa? Baru saja kakimu ada reaksi, kontraksi otot yang jelas. Itu artinya, kakimu masih bisa diselamatkan. An Yung Xiang, demi bisa tinggal di keluarga Zeng, kebohongan seperti ini bisa kamu buat-buat ya? Saya bisa melakukan tes sederhana untuk membuktikan padamu. Ini tidak mungkin. Saya jamin, asal kamu kooperatif dalam pengobatan, kakimu pasti bisa berdiri kembali. Lihatlah sikapnya yang dibuat-buat itu. Benar-benar menganggap dirinya tabib hebat. Mungkin cuma sok jagoan saja. Berapa lama lagi? Kalau ketahuan kamu main-main, kamu tamat. Berhenti! Siapa yang mengizinkan orang jahat sepertimu pada tubuh anakku berbuat macam-macam? Nyonya Zeng, saya sedang merawat Tuan Muda Zeng. Orang yang entah datang dari mana, jalur liar, berani-beraninya menipu di sini kemari. Saat dia keluar, patahkan tangannya. Lihat dia masih berani menipu atau tidak. Tidak, saya bukan penipu. Saya... Tunggu. Kakiku. Ada sensasi. Kakiku. Kakiku. Kakiku bisa bergerak. Hebat. Syukurlah. Jangan-jangan ini cuma kebetulan. Jangan bicara sembarangan. Yun Xiang, sebelumnya ibu salah. Kamu harus menyembuhkan kaki Ating. Saraf kaki Tuan Zeng tidak sepenuhnya mati. Hanya kurang stimulasi. Dengan perawatan beberapa waktu, seharusnya bisa pulih. Maksudmu, kamu bisa menyembuhkan kakiku? Nah, biarkan dia mencoba dulu. Baik, aku percaya padanya sekali. Tapi jika aku menemukan kamu bermain-main, aku akan membuatmu menderita.
Astaga, bukankah kaki Tuan Zeng sudah lumpuh? Sekarang dia bisa berdiri. Benar, katanya kaki Tuan Zeng disembuhkan sendiri oleh Nyonya Zeng. Tak disangka Nyonya Zeng yang tampilannya biasa saja punya kemampuan sehebat itu. Luar biasa. Ibu An Yunxiang, apakah kamu bersedia menikahi Tuan Zeng Ting selalu menemaninya, tidak meninggalkannya selamanya? Aku bersedia. Ating, jangan menikahinya. Dia adalah seorang penipu. Apa? Yuan, apa maksudmu? Sebenarnya, rencana perawatan ini adalah milik Anyuxiang yang dicuri dariku. Apa katamu? Kakak, awalnya aku tidak ingin mengatakannya. Tapi aku benar-benar tidak tega melihatmu menipu Ating. Jangan terus membohongi dirimu sendiri. Yuan, mengapa kau mau fitnah aku di sini? Ibu, Ating, ini adalah rencana perawatan yang awalnya ingin kusiapkan untuk Ating. Lihatlah, apakah sama dengan yang digunakan kakak? Aku sangat mempercayaimu, tapi tak disangka kau menggunakan cara yang begitu tidak terpuji. Astaga, tadinya dikira tabib hebat, ternyata pencuri. Benar juga, sekarang mencuri rencana perawatan. Nanti, siapa tahu akan mencuri apa lagi. Yunxiang, aku tahu kau ingin membuktikan diri, tapi tidak perlu menggunakan cara yang begitu hina. Bukan begitu. Semua rencana perawatan ini adalah hasil kutelaah dari banyak buku medis yang kusiapkan khusus untuk Zeng Ting. Aku tidak... Ini adalah email diskusiku dengan pakar luar negeri. Cukup membuktikan bahwa rencana ini adalah karyaku. Semua rencana ini adalah jeripayahku. Yunxiang, jangan terus membangkang. Adik benar-benar tidak tega melihat sikapmu yang membohongi diri sendiri ini. Aku tidak. Kau masih merasa tidak cukup memalukan? Kemarilah. Usai benda tak tahu malu ini keluar dari sini. Keluarga Zeng tidak punya orang sepertimu. Tunggu. Anak, bukti-bukti sudah jelas di sini. Apalagi yang ingin kau katakan pada orang ini? Lepaskan aku, Sinting. Selama beberapa bulan ini kita bersama, kau yang paling tahu seperti apa aku. Aku sama sekali tidak mencuri rencana perawatannya. Menurutku, masalah ini sebaiknya diselidiki dulu. Ating, apakah kau meragukanku? Kita sudah kenal bertahun-tahun di hatimu. Apakah aku adalah orang yang begitu hina? Yuan, bukan itu maksudku. Aku hanya... Ating, tahukah kau mengapa aku tiba-tiba sakit dan tidak bisa memenuhi janji pernikahan? Karena dia meracuniku. Apa? Aku... Botol obat ini ditemukan di kamar kakak. Ini adalah racun yang dia berikan padaku. Tak disangka An Yunxiang begitu kejam. Bahkan adiknya sendiri tidak dilepaskan. Benar, wanita seperti ini sungguh sebuah bencana. Aku tidak pernah memberimu obat. Semua bukti ini adalah buatanmu. An Yunxiang, aku benar-benar salah menilaimu. Untuk meraih status tinggi keluarga Zeng, kau tidak hanya mencuri rencana Yuan, tapi juga ingin meracuninya. Kau benar-benar berhati ular dan kala jengking. Mulai sekarang, janji pernikahanmu dengan keluarga Zeng putus total. Ayo, buang wanita beracun ini keluar. Coba lihat wajahmu di cermin. Kau pikir kau ini siapa, dokter ajaib? Ya, orang berhati busuk sepertimu tidak pantas masuk ke keluarga Zeng. Saudariku yang baik, kenapa masih enggan pergi? Apa kau menunggu Ating berubah pikiran padamu? Dengan dirimu, seseorang yang tega menyakiti saudarimu sendiri, pantas masuk keluarga Zeng? Kau tahu jelas bukti ini palsu. Asli atau palsu? Apa bedanya? Yang penting Ating percaya padaku. Kau kira dengan menyembuhkan kakinya, kau bisa menggantikanku? Jangan bermimpi. Karena tujuan kalian adalah mengusirku dari keluarga Zeng, maka sekarang tujuan itu tercapai. Bolehkah aku minta barang peninggalan orang tua kandungku? Ayo, saudariku yang baik, kau benar-benar bodoh dan menyedihkan. Aku beritahu yang sebenarnya. Tidak ada barang peninggalan apapun. Itu semua bohongan kami. Apa katamu? Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Tidak mengerti? Haruskah aku jelaskan lebih jelas lagi? Kami sama sekali tidak memiliki bukti dari orang tua kandungmu. Kalian
Mengapa menipuku? Mengapa? Agar kamu mau dengan sukarela menikahi si cacat itu. Sekarang kakinya sudah sembuh. Kamu pikir posisi Nyonya Kaya Raya akan jatuh ke tanganmu? Kalau begitu, mengapa kalian dulu menerimaku kalau kalian sangat tidak menyukaiku? Mengapa dulu membawaku pulang? Tentu saja, karena golongan darahmu sama denganku. Sama-sama golongan darah langka. Sejak kecil, tubuhku tidak sehat. Dokter bilang perlu sering transfusi darah. Jadi, orang tua sengaja mencari kamu sebagai kantong darah bergerak yang siap pakai kapan saja. Ternyata arti keberadaanku hanya seperti ini. Jadi, sekarang kamu mengerti. Jangan lagi berkhayal mencari orang tua kandung. Terimalah takdirmu, karena kamu memang dilahirkan dengan nasib rendah. Ternyata aku benar-benar tidak punya rumah lagi. Kakakku yang baik, karena rahasia sudah kau ketahui, maka matilah kau. Ya ampun, ada yang tertabrak. Ada yang kabur. Cepat telepon 120. Ada orang tertabrak mobil. Xiong, apa yang terjadi di sana? Oh, Dekan, sepertinya ada orang tertabrak mobil. Apa? Minggir, aku dokter. Tanda lahir ini persis seperti putriku yang hilang. Jangan-jangan. Nah, ayah sudah susah payah menemukanmu. Kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Nah, kamu sudah bangun. Aku masih hidup. Bagaimana perasaanmu? Ada yang tidak nyaman. Anda siapa ya? Nah, masih ingat kamu? Aku kenal. Anda adalah pendiri rumah sakit Shu, Direktur Suyan. Kalau begitu, Anda pasti istri direktur. Bagaimana kamu tahu? Aku adalah direktur rumah sakit Shu. Sebelumnya, pernah menghadiri kuliah umum rumah sakit Shu di forum diskusi. Pernah melihat Anda. Selain itu, saat melihat kami, tidak ingat hal lain apapun. Ibu Shu, Anda ini. Nak, kami adalah orang tua kandungmu. Apa? Nyonya Su, Tuan Su, apakah kalian salah mengenali orang? Tidak mungkin, Nak. Ayah dan ibu tidak mungkin salah mengenali. Kamu adalah putri kami. Ini fotomu waktu kecil, lihat. Posisi dan bentuk tanda lahir ini sejak kamu hilang. Ibu setiap hari anxious melihat foto ini agar bisa tidur. Tapi, Mi, mengapa aku berada di keluargaan? Saat kamu berusia 5 tahun sakit dirawat di rumah sakit, kamu diculik oleh musuh. Kami membalikkan kota selatan, tetapi tidak dapat menemukanmu. Ini salahku. Jika aku tidak pergi rapat ke luar negeri, kamu juga tidak akan... Selama bertahun-tahun ini, kami terus mencarimu. Setiap kali mendengar ada gadis dengan tanda lahir, kami akan pergi ke sana. Tidak peduli seberapa jauh. Tapi setiap kali, itu bukan kamu. Jadi, aku tidak ditinggalkan oleh kalian. Bodoh. Kamu adalah putri kesayangan kami. Selama bertahun-tahun ini, ibu selalu memikirkanmu. Ibu.
Aku akhirnya menemukan kalian. Sudah, jangan menangis lagi. Yang penting sudah pulang. Cepat ceritakan pada kami, bagaimana kabarmu selama ini? Aku tidak mau menikah dengan si pincang itu. Kalau mau menikah, suruh dia saja yang menikah. Kalau Yuan menikah dengan si cacat itu, hidupnya akan hancur. Apa kau tega menghancurkan kebahagiaan adikmu sendiri? Lalu apakah kebahagiaanku bisa dikorbankan begitu saja? Apa? Tidak masuk akal. Mereka berani memperlakukan anakku seperti itu, bahkan memaksamu menikah dengan si pincang. Setelah menikah ke keluarga Zeng, dengan susah payah aku berhasil menyembuhkan kaki Zeng Ting. Tapi adik angkatku itu memfitnahku, mengatakan aku mencuri rencana perawatannya. Bahkan dia memalsukan bukti, mengatakan aku ingin meracuninya. Zeng Ting percaya pada omong kosongnya dan mengusirku dari keluarga Zeng. Sungguh sekelompok orang bodoh. Menurutku, Zeng Ting itu sama sekali tidak pantas untukmu. Aku kira setelah keluar dari keluarga Zhang, semuanya akan beres. Tak disangka, anyuan untuk mengokohkan posisinya sebagai Nyonya Zeng, bahkan berniat membunuh. Apa? Keterlaluan! Mereka berani memperlakukan anakku seperti ini. Anakku yang bodoh. Ayah dan ibu terlambat datang. Membuatmu menderita begitu banyak. Siang-siang, ingatlah, mulai hari ini, kau bukan lagi Anyung Siang yang tak punya sandaran. Kau adalah putri keluarga Shu. Semua penderitaan yang kau alami, ayah pasti akan membuat mereka membayar 100 kali lipat. Mereka berani memperlakukan putriku seperti ini. Aku pasti akan menyelesaikan urusan ini dengan mereka. Siang-siang, ayah dan ibu tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil lagi. Terima kasih, ayah ibu, selama kalian ada. Aku tidak takut apapun. Oh ya, tadi kamu bilang kamu menyembuhkan kaki Zeng Ting. Aku juga pernah mendengar tentang kondisinya. Banyak ahli dari luar negeri pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kamu melakukannya? Aku mempelajari banyak literatur kuno, meneliti metode akupunktur dan teknik rehabilitasi. Barulah berhasil. Genius. Ini sungguh sebuah terobosan besar dalam dunia medis. Xiang. Keterampilan dan pemahaman medismu melebihi bayanganku. Siang-siang, apakah kamu bersedia bekerja di rumah sakit Sukami? Di sana kami memiliki peralatan tercanggih. Kamu bisa bebas mengembangkan bakatmu. Benarkah? Aku benar-benar bisa? Tapi dulu, saat aku magang di rumah sakit, karena tanda lahir ini, pasien dan keluarganya tidak mempercayaiku, bahkan melaporkanku. Aku khawatir. Siang-siang, bagaimana jika aku katakan, tanda lahirmu ini bukan bawaan lahir? Jun bisa dihilangkan? Apa? Bukan bawaan lahir. Apa maksudnya ini? Dulu, ayahmu sangat terkenal di dunia kedokteran. Karena itu, dia menyinggung beberapa orang. Mereka malah meracunimu. Ini racun langka yang seharusnya mematikan. Tapi kamu beruntung. Selamat. Racunnya mengendap di bawah kulit, membentuk tanda lahir ini. Ayahmu sangat menyesal. Langsung pergi ke luar negeri. Dia bersumpah mencari cara untuk menetralkan racun itu. Saat dia pergi, kamu diculik musuh. Selama ini aku terus mencarimu sambil meneliti penawarnya. Tapi aku tak bisa memaafkan diriku sendiri. Ayah, ini bukan salahmu. Kalian sudah berkorban banyak untukku. Lagi pula, aku baik-baik saja sekarang. Aku akan bekerja di rumah sakit Shu. Aku akan menggunakan ilmu kedokteranku untuk membantu lebih banyak orang. Semuanya, ini Dr. Anyung Siang. Mulai hari ini, dia akan menjabat sebagai Kepala Departemen Rehabilitasi. Prestasinya di bidang regenerasi saraf akan membawa terobosan baru bagi kita. Bagus.
Dokter An, ini kantor Anda. Sampah! Semua sampah! Kenapa Zeng Ting datang ke sini? Kakinya seharusnya sudah hampir sembuh. Mengapa dia kembali duduk di kursi roda dan muncul di rumah sakit Su? Tuan Zeng, saraf kaki Anda mengalami atrofi parah. Keadaannya lebih buruk dari sebelumnya. Maaf, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak berguna! Semuanya tidak berguna! Penyakit kecil seperti ini saja tidak bisa disembuhkan! Dokter Gadungan, tahukah kamu siapa Ating kami? Percaya tidak? Aku bisa membuatmu tidak bisa bertahan di rumah sakit ini. Harus kukatakan, sebelumnya kaki Ating adalah aku yang menyembuhkannya. Kalau bukan, Nona An, jika keahlian medis Anda begitu hebat, mengapa masih datang ke rumah sakit kami? Ini jelas merupakan cedera sekunder yang disebabkan oleh perawatan yang tidak tepat baru-baru ini. Ini bukan karena Anda yang merusaknya, kan? Ternyata anyuan-anyuan si bodoh ini sama sekali tidak mengerti pengobatan. Mengobati sembarangan malah memperburuk penyakit. kamu mengarang cerita. Jelas-jelas keahlian medismu yang tidak memadai. Sebaiknya kalian cari ahli lain saja. Penyakit seperti ini tidak bisa saya obati. Mengapa dulu Anjung Siang? Si penipu itu bisa menyembuhkanku. Saat diganti Yuan-Yuan yang mengobati secara langsung, malah memburuk. Mungkinkah Yuan-Yuan yang menipuku? Ating, mengapa kau menatapku dengan tatapan seperti itu? Apakah kau meragukanku? Ating, pasien Yung Siang. Teknik akupunturnya terlalu kasar. Meski terapi ini cepat hasilnya, tetapi kerusakan pada sarafnya tidak dapat dipulihkan. Sekarang efek sampingnya muncul. Benarkah? Tapi saat itu aku benar-benar merasa semakin membaik setiap hari. Itu hanya ilusi. Aku ini dokter lulusan S3. Kamu harus percaya padaku. Aku akan menemukan cara untuk mengobatimu. Ternyata aku salah menuduh Yuan-Yuan. Andaikan aku tahu kakinya serumit ini, dulu seharusnya tidak buru-buru merampas pernikahan. Sekarang malah begini. Setiap hari melayani si lumpuh sialan. Yuan-Yuan si bodoh itu titik akupuntur saja tidak hafal semuanya. Berani-beraninya mengaku dokter lulusan S3. Kalian pasangan anjing munafik ini pasti akan mendapat balasan. Tunggu. Anyung Siang, aku tahu itu pasti kamu. Tuan, ada apa? Aneh sekali. Ternyata bukan dia. Ating, ada apa denganmu? Hanya merasa siluet itu sangat mirip. Mirip apa? Tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Aku tahu dia masih belum bisa melupakan Anjung Siang si manis itu. Untungnya dia sudah kubunuh. Orang mati ini akan pernah menang melawan orang hidup. Mengapa aku selalu teringat si penipu itu? Ayah, aku telah menyempurnakan rencana perawatan sebelumnya dan mengembangkan obat baru. Aku ingin mengadakan konferensi seminar medis untuk memperkenalkan obat ini. Aku ingin menunjukkan kepada seluruh dunia medis temuan terbaru ini. Baik, Siang-Siang. Apapun yang kamu butuhkan, bicaralah dengan asisten Wang. Ayah pasti akan mendukungmu sepenuhnya. Oh ya, aku ingin ayah membantuku menyelidiki latar belakang pendidikan Anyuan-Anyuan, terutama gelar medisnya di luar negeri. Baik. Zeng Ting, Anyuan-Anyuan, kita lihat saja nanti. Kenapa sudah begitu lama? Malahan semakin parah. Ibu, rumah sakit Su sudah yang paling top di kota selatan. Bahkan mereka pun tak berdaya. Tapi sebelumnya, bukankah Anyung Siang berhasil menyembuhkanmu dengan baik? Kenapa setelah diganti Yuan-Yuan malah mengaku sebagai dokter medis? Kaki saja, tak bisa sembuhkan. Jangan sebut nama Anyung Siang! Anyung Siang! Baiklah. Dia orang jahat! Kaki saya ini! Sengaja dirusaknya. Sekarang efek sampingnya muncul. Semua gara-gara dia. Ating, Ibu. Lihat, ini adalah undangan seminar akademik
Rumah sakit Shu. Saya cari hubungan lama sekali baru dapat. Katanya kali ini, Dekan Suyen sendiri turun tangan mengembangkan obat yang cocok untuk luka kaki Ating. Dekan Shu, itu legenda. Yang bisa menghidupkan orang mati. Tabib ajaib. Benarkah? Ini kabar sangat baik. Saya bilang kan, Yuan kita memang punya kemampuan. Jauh lebih hebat dari Anyung Siang itu. Ibu terlalu memuji. Saya hanya berharap kaki Ating cepat sembuh. Yuan, kamu benar-benar membantu keluarga Zeng kami. Sangat besar. Setelah kaki saya sembuh, pasti akan kuberikan padamu pernikahan megah. Biar seluruh kota selatan tahu, kamu itulah orang yang paling aku cintai, Zeng Ting. Wah, Rumah Sakit Shu memang tak salah sebagai lembaga penelitian medis terkemuka di kota selatan. Pemandangan ini sungguh megah. Yuan, berkatmu yang berhasil mendapatkan undangan. Kau benar-benar telah membantu keluarga Zeng. Sebuah bantuan besar. Bagi saya seorang dokter medis ini, hal sepele saja. Itu Direktur Shu. Kesempatan langka. Ayo, kita segera mendekat untuk berkenalan. Baik, Harap kamu lanjutkan dengan baik ya. Mengerti. Orang ini kelihatannya sangat familiar. Direktur Shu. Halo, saya adalah... Kalian berdua, lama tidak berjumpa. Ternyata kamu. tidak mungkin. Kamu jelas-jelas sudah. Orang ini, bukankah sudah kubunuh dalam tabrakan? Bagaimana bisa masih hidup? Aku sudah apa? Mungkin Anyung Siang belum tahu. Orang yang menabraknya hari itu adalah aku. Jangan sampai ketahuan. Maksudku wajahmu, tanda lahir yang menjijikan itu. Kenapa hilang? Kamu pakai ilmu hitam apa lagi? Kamu. Benar-benar Anyung Siang. Tak disangka tanpa tanda lahir. Anyung Siang ternyata secantik ini. 10 kali lebih cantik dari Anyuan. Bahkan jika kamu operasi plastik, lalu apa? Seorang dokter kecil yang cuma kerja sabutan di rumah sakit, pantas saja datang ke tempat seperti ini. Benar-benar tidak tahu diri. Direktur Shu, wanita ini kelakuannya buruk. Jangan sampai Bapak tertipu olehnya. Ya, Direktur Shu. Dia dulu tidak hanya mencuri rencana orang lain, tapi juga ingin meracuni saudarinya sendiri. Wanita seperti ini tidak pantas menjadi dokter. Zeng Ting, kamu tidak penasaran bagaimana kakimu bisa memburuk? Masih bisa apa? Pasti ulahmu. Apakah ulahku? Seharusnya kamu lebih paham di hati. Satu bodoh, seperti babi. Satu tidak memilih cara. Kalian berdua benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Kamu ini ngomong apa sembarangan? Kamu berani memukulku? Tamu ini untuk mengajarimu menjadi manusia. Jangan lagi di hadapanku menggunakan cara-cara kotormu. Anyung Siang, kau sungguh keterlaluan. Cukup. Yang keterlaluan adalah kalian. Tenzem, tolong jangan ucapkan kata-kata kasar kepada dokternya. Jika tidak, saya hanya bisa meminta satpam mengeluarkan kalian. Direktur Shu. Para tamu terhormat, seminar medis kali ini secara resmi dimulai. Direktur Shu. Pertama-tama, mari kita sambut Direktur Rumah Sakit Shu, Profesor Xu Yen untuk memberikan sambutan. Entah wanita ini menggunakan cara apa hingga Direktur Shu membelanya. Direktur Shu pasti tertipu oleh kata-kata manis wanita ini. Kita harus memberitahu semua orang kebenarannya. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Hari ini, saya dengan bangga mengumumkan rumah sakit kami telah mengembangkan obat yang dapat membuat pasien lumpuh kaki bisa berdiri kembali. Ianya, kakiku ada harapan lagi. Lihatlah, inilah dokter ajaib yang sebenarnya. Tidak seperti beberapa orang yang hanya bisa menggunakan cara-cara yang tidak terpuji. Silakan sambut penemu obat ini naik ke panggung. Inilah penemu obat tersebut. Kepala Departemen Rehabilitasi Rumah Sakit ini, sekaligus putri saya, Dr. Anyung Siang. Halo semua, saya adalah penemu obat baru ini, Anyung Siang. Apa? Dia ternyata putri Profesor Shu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah putri Profesor Shu? Wanita ini
Penyembunyiannya sangat dalam. Kita semua telah dipermainkannya. Mengapa si jelek ini bisa berubah wujud? Menjadi putri orang kaya, aku takkan biarkan dia tenang. Sungguh pameran yang besar. Para hadirin sekalian, mungkin tidak tahu, Dokter Jenius di atas panggung ini adalah seorang pencuri. Kamu bilang aku pencuri. Ada buktinya? An Yongxiang menjiplak rencana perawatanku. Dokumen-dokumen ini adalah buktinya. Ya, aku bisa bersaksi. Penjiplakan. Dia sebelumnya mencuri. Rencana perawatan Yuan Yuan. Orang dengan perilaku buruk seperti ini tidak pantas jadi dokter. Silakan lihat, di sini. Batas angkanya kabur. Bahkan, fontnya juga berbeda dengan sekitarnya. Sangat jelas. Ini adalah hasil edit foto. Ini bukti yang kamu maksud. Kamu bohong. Semua ini asli. Kamulah si penipu. Baiklah, biarkan semua orang melihat. Siapa sebenarnya si penipu? Bukankah kamu membual? Kamu adalah dokter kedokteran? Lalu mengapa tertulis 3 tahun lalu kamu dikeluarkan karena plagiarisme? Tidak, semuanya palsu. An Yongxiang, kau sudah berusaha keras untuk menjebakku. Karena kau masih belum mau mengaku. Mari kita lihat bukti yang lebih kuat. Ini adalah Profesor Smith, mantan guru An Yuan Yuan. Tolong, apakah Anda mengenal Nona An Yuan Yuan ini? Tentu saya ingat, dia pernah dikeluarkan dari sekolah. Karena berulang kali menjiplak dan menyontek, dia tidak mendapatkan gelar apapun. Berani memalsukan ijazah? Sungguh memalukan. Ate, semua ini palsu. Mereka sudah berkomplot. Kita sudah bersama begitu lama. Kamu seharusnya tahu sifat asliku. Yuan Yuan, aku ingat kamu pernah berkata, kamu paling benci penipuan. Tapi sekarang, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Ading, dengarkan penjelasanku. Penjelasan seperti apa lagi yang kau mau? Sekarang buktinya ada di sini. Bagaimana aku percaya padamu? Kamu harus percaya padaku. Cukup. Apa kau tidak malu, An Yuan Yuan? Aku benar-benar salah menilai dirimu. Karena An Yuan Yuan tidak bisa menyembuhkan, maka hanya An Yongxiang yang bisa menyembuhkan kakiku. Yongxiang, dulu aku buta dan bodoh. Percaya pada omong kosong si penipu ini. Kembalilah. Keluarga Zeng tidak bisa tanpamu. Posisi Nyonya Zeng selalu milikmu. Nyonya Zeng, menurutmu, apakah aku masih An Yongxiang yang dulu yang bisa kau kendalikan? Yongxiang, aku tahu. Di hatimu pasti ada aku. Benar kan? Mari kita mulai lagi. Nanti, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Asalkan kau bisa menyembuhkan kakiku. Kita berdua akan menjalani hidup dengan baik. Setuju? Baik, kalau begitu, kita akan menjalani hidup dengan baik nantinya. Apakah kamu pikir aku akan menjawabmu seperti ini? Jangan bermimpi. Yongxiang, aku tahu kamu masih marah padaku. Dulu, aku bodoh. Hari-hari ini, aku menyesal setiap hari. Tuan Besar Zeng, ini sedang memainkan drama apa? Bukankah dulu kamu yang bersikeras bilang aku pencuri, seorang penipu? Itu semua karena An Yuan Yuan yang memecah belah kita. Baru sekarang aku sadar, hanya kamu yang tulus baik padaku. Kasihanilah aku. Kasihan? Ya, Dulu Tuan Besar Zeng, yang begitu angkuh, sekarang malah harus bergantung pada belas kasihan mantan istrinya. Kenapa orang ini bisa seperti ini? Benar. Orang seperti ini benar-benar menjengkelkan. Bagaimana bisa ada orang seperti ini? An Yongxiang, aku sudah memohon seperti ini padamu. Kamu malah mempermalukanku dengan berbagai cara. Tunggu saja kakiku sembuh. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Ya, dulu semuanya salahku. Tapi asalkan kamu bisa menyembuhkan kakiku, apapun yang kamu suruh aku lakukan, aku akan setuju. Bahkan suruh aku minta maaf di depan semua orang juga bisa. Apapun bisa kulakukan. Ya, menempuh bahaya apapun, aku tidak akan gentar. Baik, kalau begitu, aku mau kamu berlutut dan minta maaf padaku. Kamu bisa melakukannya? Kita pernah menjadi suami istri. Mengapa kau harus mempermalukanku seperti ini? Dan aku juga tahu, kau masih memikirkan aku. Kalau tidak, kau tidak akan khusus menciptakan obat ini dan sengaja mengundangku ke sini. Zeng Ting, jangan berkhayal di sini. Alasan aku memanggilmu ke sini adalah agar kau menyaksikan tanpamu, aku An Yongxiang tetap bisa hidup dengan baik. Kau... Mengapa kau begitu kejam? Membiarkanku menjadi cacat. Sangat menyenangkan, bukan? Aku tidak hanya senang. Aku ingin membuatmu seumur hidup. Duduk di kursi roda, aku ingin kau menyaksikan dengan baik. Bagaimana caramu mendorong seseorang yang tulus padamu? Ke jurang. Aku ingin membuatmu seumur hidup dihantui penyesalan. Kau...
An Yungxiang, kamu wanita yang kejam. Kamu benar-benar berhati ular dan kalajengking. Aku kejam. Saat kamu mengusirku dari keluarga Zeng dulu, seharusnya kamu sudah memikirkan hari ini akan tiba, Zeng Ting. Dari awal sampai akhir, kamu hanyalah seorang pengecut yang egois. Siapa di dunia ini yang tidak egois? Pada akhirnya, kamu juga sama. Sebagai seorang dokter, kamu malah membalas dendam pribadi. Apakah kamu pantas memakai jas putih ini? Meskipun kualifikasi Yuan palsu, lalu kenapa dia tetap lebih baik darimu? Dia lebih baik ribuan kali lipat daripada kamu, dokter abal-abal yang tega tidak menolong. Ating benar. Setidaknya aku tidak akan sepertimu. Sekejam ini. Zeng Ting, kamu lucu sekali. An Yuan membuatmu menjadi seperti ini. Tapi kamu masih membelanya. Tapi Yuan lebih baik darimu. Lebih beretika sebagai dokter. Orang sepertimu tidak pantas menjadi dokter. Baik? Kamu bilang pembunuh ini baik? Ini lelucon terbesar. Apa maksudmu? Demi mempertahankan posisinya sebagai Nyonya Zeng, dia bahkan mengatur kecelakaan untuk membunuhku. Kamu bohong. Aku tidak. Ini buktinya. An Yungxiang, sekarang matilah kau. Sekarang bukti sudah ada di depan mata. Apalagi yang mau kau katakan? Tidak mungkin. Aku sudah menghapus semua rekaman CCTV di sekitarnya. Video ini dari mana asalnya? Kalau tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan. Ini direkam oleh dashcam mobil yang lewat. An Yuan yang kau sebut baik hati itu adalah pembunuh yang ingin mencabut nyawaku. Aku tidak tahu apa-apa. Tuan Zeng, mulai hari ini, rumah sakit kami tidak akan lagi memberikan perawatan apapun untuk. Harap kau bertindak baik. Satpam, serahkan pembunuh ini kepada polisi. Jangan ada yang mendekat, atau aku akan membunuhnya sekarang. Mundur semua? Siapa yang berani maju selangkah? Aku akan mengakhiri hidupnya bersamaku sekarang. Tenangkan dirimu, jangan lakukan hal bodoh. Apa syaratmu? Kita bisa bernegosiasi. Han Yuan, hentikan ini sekarang. Semuanya masih bisa diperbaiki. Masih ada waktu. Aku sudah tidak punya jalan mundur lagi. Kenapa? Kenapa kamu bisa berubah menjadi putri keluarga Xu? Sementara aku harus menjadi tahanan sejak kecil. Apa yang tidak lebih baik darimu? Kenapa akhirnya yang berdiri di puncak adalah kamu? Sementara aku terpuruk dalam lumpur. Karena kamu hanya memikirkan jalan pintas dan tipu muslihat. Tidak pernah mau mengandalkan dirimu sendiri untuk meraih segalanya dengan usaha. Dia, kalau bukan karena kamu, bagaimana aku bisa sampai pada keadaan seperti hari ini? Posisi Nyonya Zeng seharusnya adalah milikku. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kalau bukan karena niat jahatmu, bagaimana mungkin kamu menuai akibatnya? Jangan sok suci di sini. Aku menjadi seperti ini sekarang. Semua karena ulahmu. Kau bahkan rela mengorbankan nyawamu demi dia. Kalau begitu matilah kalian semua. Cepat tangkap dia! An Yungxiang, aku tak akan membiarkanmu pergi, bahkan sebagai hantu. Kau akan mati dengan sengsara. Mengapa? Mengapa kau melakukan ini? Maafkan aku. Dulu aku membalas budi dengan kejahatan. Sekarang, akhirnya sudah terlunasi. Direktur, An Yuan dihukum penjara seumur hidup karena pembunuhan berencana. Grup Zeng melakukan blokade total terhadap keluarga An karena An Yuan. Keluarga An telah menyatakan bangkrut. Ini juga akibat perbuatan mereka sendiri. Ini juga akibat perbuatan mereka sendiri. Belum sempat mengucapkan selamat atas pengangkatan Anda sebagai direktur. Kami semua telah menyiapkan pesta perayaan khusus untuk Anda. Semuanya akhirnya berakhir. Sekarang saatnya memulai babak baru milikku.